Kalau kamu di sini live TikTok, ya jadi kamu harus mulai jeli. Jangan live-live aja, konsisten aja, tapi kamu nggak jeli nih. Dan kamu nggak menganalisa dan mengoptimalkan dari live TikTok kamu, ya. Jadi jeli di sini maksudnya kayak gimana, Mas? Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shonres dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan membahas gimana caranya kamu di sini bisa menganalisa dan mengoptimalkan live TikTok kamu sendiri, ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi ini contoh saya lagi nge-live ya, ini di screenshot teman saya ya, waktu itu join terus dia lihat dan kamu lihat di sini, ini saya nge-live, total 1,5 jam kayaknya, tapi ini durasi berjalannya itu mungkin sekitar 46 menit dan kalau kamu lihat viewersnya paling tinggi itu 10 ya, naik turun ya, nanti saya share datanya yang di handphone. Tapi kalau kamu bandingkan dengan live ini, nah ini ya, viewersnya itu 90-an 92 ya. Dan kenapa live-nya itu bisa berbeda ya, padahal topiknya itu sebenarnya sama ya, topiknya copywriting. Cuman kalau teman-teman lihat kenapa ini kok bisa 92 dan kenapa ini kok bisa 10 ya. Jadi, dari data-data ini teman-teman, dari saya nyoba-nyoba live, itu sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa analisa ya. Jadi yang pertama itu adalah format. Ya. Jadi kalau kamu lihat ini formatnya, saya cuman, Q&A ringan, ya. Jadi kayak ada orang tanya kayak gini ya, saya jawab, gitu kan. Nah kalau ini, itu formatnya saya presentasi. Jadi ada muka saya di sini kotak, terus di sini ada saya presentasi. Dan dari segi yang nonton itu lebih interaktif, teman-teman. Dibandingkan saya hanya Q&A kayak gini, ya. Jadi yang pertama itu dari format. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini, "Mas, saya jualan, Mas." Itu gimana caranya? Teman-teman bisa bedain formatnya. Misalkan kamu jualan apa? Jualan baju. Jualan baju itu ada yang menarik, teman-teman. Jadi daripada, liatin bajunya, ada yang pakein bajunya langsung. Bahkan sambil pakein itu sambil ada yang, joget-joget gitu kan. Itu kan membuat orang lebih menarik kan. Jadi itu format ya. Nah, di sini selain format, itu saya juga analisa yang kedua itu adalah jam, ya. Jam di sini maksudnya kayak gimana? Jam itu maksudnya kayak gini. Jadi langsung saya kasih tunjuk di layar ini ya, handphone saya. Tuh, kalau nanti ada suaranya bocor, tolong disensor ya sama editor. Di sini kita cek dari TikTok Studio, oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini ada live analytic ya. Jadi live analytic itu, ini kalau teman-teman lihat, ini, mmm, saya nge-live-nya dikit ya. Jadi cuman ini ya, jadi total views dari live itu 1.200 ya, dan saya mendapatkan 4 gift dan total live-nya itu 4 jam. Jadi kalau teman-teman lihat ini tanggal berapa nih? Ini ya, Juni, tanggal 20 itu saya live 1 jam 12 menitan. Ini, tanggal 24 saya live 1 jaman, dan ini tanggal 30 saya live hampir 2 jam ya, 104 menit ya. Dan total durasinya itu 4 jam, teman-teman. Terus di sini kita lihat aktif day-nya 4, bentar ini coba kita analisa. Aktif viewers. Nah, aktif viewers ini yang ini ya, menurut saya yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi teman-teman coba lihat nih, misalkan teman-teman di sini, live dulu selama 2 bulan, terus teman-teman nanti analisa, aktif viewers-nya itu di, saat teman-teman live-nya itu kapan. Jadi kan teman-teman 2 bulan ini jangan live yang sama terus, kalau bisa 2 minggu sekali kamu ganti format, ya. Jadi misalkan nih, contohnya kalau live kayak yang tadi, kayak saya gitu kan. Itu yang pertama saya akan tes 2 minggu nanti, formatnya Q&A, terus 2 minggu lagi saya formatnya presentasi, 2 minggu lagi nanti formatnya apa, jadi diganti-ganti terus. Dan nanti kita akan lihat active viewer sama average watch duration-nya naik nggak. Kalau misalkan naik, teman-teman di sini bisa menganalisa dan menemukan bahwa, "Oh, ini kayaknya winning nih, format kayak gini," ya. Terus selain itu, teman-teman di sini juga perhatikan ini nih, ini penting teman-teman, most active times ya. Jadi, saya itu rata-rata live-nya itu jam 8 malam. Dan kalau teman-teman lihat jam 8 malam atau hari-hari yang lainnya, jam 8 malam itu kecil sebenarnya aktif viewer saya. Paling tinggi itu sebenarnya di jam 12 siang ya, sekitar 11, 12, jam 1 itu mulai naik-naiknya, jam 2.
Nah, kalau bisa itu sebenarnya teman-teman live-live di jam segini sebenarnya ya, jam 12, jam 1, jam 2 sebenarnya. Cuman kalau saya kayaknya nggak bisa ya kalau live yang kayak gitu ya. Cuman kalau bisa teman-teman bisa testing nih, untuk teman-teman live kayak gini ya. Jadi ini sangat membantu. Jadi jamnya itu teman-teman harus perhatikan ya. Kalau traffic source menurut saya agak sulit ya untuk dianalisa karena kan rekomendasi dari TikTok ya. Jadi, itu teman-teman. Teman-teman yang pertama teman-teman harus menganalisa dari jamnya, ya. Teman-teman lihat dari teman-teman udah nge-live, misalkan teman-teman nge-live 2 bulan, terus teman-teman lihat jamnya. Yang kedua, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah dari background live atau kostum live-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, background live saya itu sebenarnya ya kosongan. Cuman di sini saya pakai lampu yang kuning gitu kan. Di sini saya pakai lampu yang putih, lebih terang, ya. Karena waktu itu saya belum ada lampu kuning, ya. Dan teman-teman lihat di sini, yang nonton itu menurut saya lebih besar yang lampu putih. Jadi teman-teman bisa tes. Misalkan nonton pakai lampunya yang putih aja, biar lebih terang, ya. Terus, misalkan apalagi, teman-teman tes kostumnya. Jadi kalau teman nge-live apa, kamu nge-live affiliate, ya. Itu kan kita pernah bahas ya di video yang lain kalau teman-teman lihat. Jadi waktu itu Idul Adha, orang nge-live itu pakai, kostum domba, ya. Itu bisa menarik. Bahkan saya juga lihat, teman-teman kita juga pernah bahas ya di video yang lain, dia nge-live-nya pakai efek, ya. Dan efeknya itu efek yang aneh-aneh. Jadi efek yang mukanya besar-besar banget, ya. Terus badannya kecil, nah itu akan berpengaruh. Sama yang ketiga, itu topik pembawaan saat teman-teman live, ya. Jadi cara teman-teman membawakan itu kadang lebih penting dari apa yang teman-teman bawain. Jadi teman-teman bawainnya gimana. Jadi kalau teman-teman lihat, saya pernah lihat salah satu content creator di TikTok namanya siapa ya, Budi Speed kalau nggak salah. Itu dia bawain live-nya pakai bahasa Jawa yang medok, ya. Dan itu yang nonton rame banget. Teman-teman nanti bisa cek, ya. Jadi 3 hal ini teman-teman, menurut saya teman-teman harus mulai analisa. Jadi jangan teman-teman konsisten bagus, ya, konsisten live minimal 2 jam selama 2 bulan bagus, tapi dari hasil teman-teman live itu harus dianalisa. Sehingga teman-teman nanti live-nya akan lebih baik terus, ya. Analisanya apa? Ya kayak tadi, ya jadi teman-teman testing banyak, cara, terus teman-teman lihat most active viewersnya, unique viewersnya, average watch duration-nya nambah atau enggak, terus dari jamnya, jam tertinggi active time followers kamu kapan, coba-coba background atau kostum live yang aneh-aneh, silakan dicoba dan teman-teman perhatikan yang tadi juga average watch duration sama, unique viewersnya dan teman-teman perhatikan topik pembawaan live kamu juga ya. Nah dari 3 cara ini, niscaya teman-teman akan dapatin live yang tentu lebih baik ya dengan jumlah, followers juga akan meningkat dan tentunya jumlah penonton tontonan juga akan terus meningkat. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini ya. Jadi semoga membantu buat teman-teman di sini yang ingin mulai mencoba nge-live. Seperti biasa kalau ada penonton silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital ID, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.